Oke, kita bahas sedikit. Kali ini lo harus tahu tentang mantan Cagup DKI Ridwan Kamil terseret sebuah kasus korupsi yang ada di lingkungan Bank BJB. Dan KPK sudah menerbitkan surat penyidikan untuk kasus ini. Yang pertama dibidik tentu saja mantan gubernurnya, yakni Ridwan Kamil yang rumahnya telah digeledah oleh penyidik KPK pada 10 Maret lalu dengan alasan ada seorang saksi yang menyebutkan keterlibatan RK di kasus ini. Jadi, kronologinya adalah ketika Bank BJB tiba-tiba saja meningkatkan anggaran untuk iklan pada periode 2021 hingga 2023. Anggaran tersebut di markup sampai 200 miliar dalam kurun waktu 2 tahun saja. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua KPK Setio Budianto yang telah menggeledah rumah RK dan juga kantor Bank BJB di daerah Braga, Bandung, Jawa Barat. Beliau juga mengatakan ada potensi untuk memeriksa RK dalam waktu dekat. Tapi menurut gue yang paling lucu dari semua ini adalah respon dari partai beliau sendiri, yakni Partai Golkar, yang mengatakan bahwa RK adalah kader baru, tak terkait partai. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adis Kadir. Waduh, tamatkah guys karir RK? Gagal Cagup, sekarang kena kasus. Kita tunggu saja kelanjutannya. Selainnya, Saudara, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat atau BJB. Salah satu rumah yang digeledah diduga adalah rumah Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil yang berada di Bandung. Pak, mungkin dikit Pak terkait penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Pak sama KPK. Tanggapannya aja dikit. Saya mungkin. tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga Pak, gimana Pak? Ya tidak bisa berkomentar, kan itu kewenangan KPK. Tapi pelayanan BJB tetap berjalan. Berjalan sampai sekarang, yang pinjam masih banyak. Mas Hendrik, gimana Mas? KPK akhirnya menahan 4 tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Kasus ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi, yaitu kisaran tahun 2021 sampai 2023. Anggarannya pun tidak main-main, mencapai 409 miliar untuk biaya pengadaan iklan, dengan dugaan pekerjaan fiktifnya mencapai 220 miliar rupiah. Bayangkan, nilainya sangat-sangat fantastis, 409 miliar rupiah hanya untuk pengadaan iklan Bank BJB. Semuanya kok senyap, kok diam, tidak berbarawakan. Kenapa? Bayangkan saja coba, seandainya hal tersebut terjadi di era sekarang, di zamannya Kang Deddy Mulyadi, alah mana ting beak namurnya, dibebak, dirujak, digoreng, unggal poe, unggal peting. Giliran saja Kang Deddy Mulyadi memberikan uang kadedeh terhadap Persib hanya 1 miliar. Daya tambah dikorekan, dibedelan, dicokelan, segala weh di teangannya. Kamana ieu di permana ye? Ari 1 miliar kamari kot babarawakan, bari jeung akhirna manehanana ayeuna nu dilaporkeunana ada informasina hoax. Ari ieu nu geus puguh-puguh kasusna 409 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan iklan geuning rarhe wae. Pertanyaan sederhananya adalah, kemana si Akang yang menjadi gubernur saat itu? Kan beliau juga saat itu sudah disita hartanya, betul tidak? Sudah diperiksa, bahkan disita, mencapai lebih dari 70 miliar rupiah. Sekarang kok menghilang informasinya? Wah, ini perlu diusut ini. Sejumlah barang bukti disita dari kediaman Ridwan Kamil maupun kantor bank swasta terkait kasus dugaan korupsi Bank BUMD Jawa Barat. Barang bukti ini mulai dari dokumen, uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, hingga aset rumah dan bangunan. Mana nih suaranya aktivis kampung? Mana nih suaranya para pengkritik yang katanya kritisi terhadap pemerintah? Kok ada kasus yang begitu besar? Pada repeh saja ini teh. Jadi para pengkritik itu benar-benar bersuara atas nama rakyat untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, atau memang hanya sebatas kepentingan atas ketidaksukaan? Kenapa terhadap gubernur yang kerjanya baik, transparan, terus dicari kesalahan-kesalahannya meskipun tidak ada, tapi kenapa di saat ada kasus yang begitu besar ini, semuanya senyap, semuanya diam? Sampurasun, Ugi Rahayu, Sagung Dumadi. Detik-detik mendekati jadi tersangka. Saya dengan senang hati, alhamdulillah. Ya karena lu nganggur, Dot. Coba lu kayak gue gitu loh, punya anak, punya istri, kerja, terus gue di penjara misalkan. Ya gue bingung, ya gue stres gitu loh, Dot. Lagian begini ya, Dot ya. Setiap pekerjaan itu kan punya resikonya. Contoh, begal.
itu kan ya resikonya ditangkep, dikeroyok masa, metong ya kan. Ya udah itu dia udah siap dengan resiko itu, makanya dia ambil pekerjaan itu. Ini ya, tuh lihat tuh. Izin setik, Lebaran tinggal 1 malam lagi. Kang Dodi mengatakan tentang moral seorang pejabat di saat RK menjabat. Di saat RK menjabat, ATM dugaannya. Dugaan ATM Dodi Permana mengalir drastis. Tapi di saat KDM menjabat, ATM itu mempet. Akhirnya berteriak-teriak, baik dari segi infrastruktur, bangli, ataupun penambangan, oleh Dodi Permana digoreng, digibahkan seolah-olah KDM menganiaya rakyatnya sendiri. Mengatakan tentang moral, Aisyah moralnya kumaha selama sia mendalami bersekolah gitu. Moralnya sampai mana? Seolah-olah merasa paling benar, paling jetu pola pikir RK ataupun sia Dodi. Ayeuna orang ngambek isukan mah Lebaran. Tah anu kudu dirobah mah moral jeung akhlak Dodi tah. Moral maneh teh jeung akhlak mah dirinya teh Patojaiyah dengan legalitas yang mengatasnamakan aktivis kampung. Menurut saya pribadi itu bukan kriteria aktivis. Itu mah pecundang Jawa Barat yang dimana ATM-nya di stop dan sekarang pejabat-pejabat yang berpolitik bertolak belakang dengan KDM sudah tidak mau memberi anggaran kepada dirimu Dodi. Makanya kamu berpikirlah kalau mengatakan tentang moral. Moral apa dan kamu jasa apa selama kamu menjadi aktivis kampung? Menurut saya tidak ada. Apa? Tunjukkan kamu hasil pemahaman pemikiran kamu selama jadi aktivis. Dugaan ujung-ujungnya transfer dana. Sekian Dodi. Loh, kok cuma 4? Gak 5 sama ketuanya RK. Tenang aja, sekarang kan sudah ada pemanggilannya dari KPK gitu kan. Nih teruntuk ya si Dodot Barkodot ya berserta reng-rengannya gitu ya yang suka sekali menghujat-hujat Deddy Mulyadi ya. Nih lihat, mestinya kalian itu mengomentari atau mengkritik orang-orang seperti ini yang sudah jelas mereka terbukti korupsi gitu ya. Korupsinya juga gak main-main. Kenapa cicing wae? Oh iya aku tahu, RK kan junjungan kamu, Dodi Mardodot. Ya kita bisa lihat tuh bagaimana Dodot Markodot selalu menyanjung-nyanjung RK gitu. Nah itu yang disanjung-sanjungnya tuh sekarang lagi dipanggil KPK gitu ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi yang sering dia hujat tuh, yang si Dodot Markodot sering hujat ya, ada perbedaannya. Perbedaannya kalau Kang Deddy Mulyadi suka belusukan ke masyarakat ya untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Nah kalau yang dia sanjung-sanjung tuh RK gitu ya, RK itu sukanya pelesiran ke luar negeri sama kalian tahu sendiri lah ya, kalian juga tahu sendiri suka ngapain dia gitu ya. Nah seperti itu ya Kang Deddy. Lihat nih di junjungan kamu nih, sekarang lagi ada masalah apa gitu ya. Mestinya kamu itu yang kalau seorang pengkritik itu harusnya bisa melihat matanya. Siapa yang harus dikritik? RK apa KDM? Izin. Wadodi.
Katanya di video Wadodi datang ke Polda itu memenuhi undangan tuh, ya kan? Lah ngapa ini anak buahnya mempertegas kalau Wadodi ini dipanggil? Udah rapi-rapi sama Wadodi diplesetin antara dipanggil dengan memenuhi undangan, lah dia nongol di komentaran video gua. Baru gua ngomen terkait masalah Dodi Permana dipanggil Polda ngesepil makanan, dia langsung komen secara tidak langsung mengiyahkan, padahal ketuanya sendiri Wadodi ngomongnya memenuhi undangan. Aduh, gimana sih ini ketua dan anak buah kok kagak kompak? Harusnya kompak dong, sama-sama berkata memenuhi undangan gitu. Ya berarti bukan cuma gua doang, bukan cuma yang lain-lain doang nih berpikir kalau emang beneran dipanggil. Tuh anak buah lu aja mengiyakan, pemikirannya sama, dipanggil juga. Kang Dodinya cerdas, sayang anak-anak buahnya pada raja dongeng, pada kagak cerdas. Tapi cerdas dari apanya sih Po ya Wadodi? Oh ya, cerdas dari segi apanya Wadodi? Cerdas dari segala pengiriman pemberitaan bohong begitu kan ya, yang sama sekali tidak dipercaya oleh rakyat banyak. Udah bye, kompak dong, kompak. Pertanyaan. Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya, tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Kalisa berarti Benar dapat aliran Kak? Berarti membenarkan adanya aliran tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak? Saya tidak bisa sebut nominalnya ya. kisaran.